Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Julianti Sari dengan NIM D1C124057 kelas R001, mata kuliah Prinsip Rekayasa Proses, dosen pengampu Ibu Yarnisa STP MSI. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang sudah diberikan oleh Ibu. Berikut soalnya. Jawaban soal yang pertama itu, rekayasa proses adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari perancangan, analisis, pengoperasian, dan optimasi suatu proses yang mengubah bahan baku menjadi produk melalui perubahan fisik, kimia, maupun biologis dengan prinsip neraca massa, neraca energi, dan fenomena perpindahan. Dalam konteks agroindustri, rekayasa proses bertujuan untuk menghasilkan produk bermutu, meningkatkan efisiensi bahan dan energi, menekan kehilangan hasil atau losis, dan menjamin proses berkelanjutan dan ekonomis. Contohnya itu proses pengeringan gabah, ekstraksi tanin, destilasi minyak atsiri, dan pasteurisasi susu. Jawaban soal yang kedua itu, pentingnya mempelajari rekayasa proses dalam agroindustri. Rekayasa proses sangat penting dalam agroindustri karena menjaga mutu dan keamanan produk atau pangan, pengendalian suhu, waktu, dan aliran proses, mencegah kerusakan nutrisi dan kontaminasi. Yang kedua, menjamin efisiensi produksi. Dengan rekayasa proses, penggunaan bahan baku dan energi dapat dioptimalkan sehingga biaya produksi menurun. Yang ketiga, memudahkan pengendalian dan skala industri. Proses yang dirancang dengan baik dapat direplikasi dari skala laboratorium ke industri atau dari skala kecil ke skala industri. Terus yang keempatnya itu ada mengurangi kehilangan hasil atau losis melalui neraca massa. Setiap kehilangan dapat dihitung dan diminimalkan. Contohnya itu pada proses pengeringan singkong, rekayasa proses digunakan untuk menentukan suhu pengeringan, waktu pengeringan, kadar air akhir, sehingga produk tidak rusak, awet, dan efisiensi secara energi. Jawaban yang ketiga itu, penggunaan satuan sangat penting dalam aplikasi agroindustri karena yang pertama itu menghindari kesalahan interpretasi data, yang kedua memudahkan komunikasi teknis atau ilmiah dan industri, yang ketiga menjamin ketepatan perhitungan dan konsistensi data, yang keempat memudahkan konvensi dan analisis data menjadi dasar neraca massa dan energi. Tanpa satuan angka tidak bermakna secara ilmiah. Contohnya itu pernyataan berat singkong 100 itu tidak valid. Dan yang validnya itu pernyataan berat singkong 100 kg, jelas dan ilmiah. Jawaban nomor 4 itu pencocokan dimensi dengan simbolnya. Like atau panjang itu simbolnya L, dimensi electric intensity itu atau arus listrik itu simbolnya I, mass atau massa itu simbolnya M, light intensity atau intensitas cahaya itu simbolnya J, time atau waktu itu simbolnya T, dan amount of substance atau jumlah zat itu simbolnya N. Jawaban nomor 5, konversi viskositas minyak kelapa ke satuan SI. Diketahui μ sama dengan 5,6 dikali 10 pangkat min 2 1 BFT pangkat min 1 S min 1. Langkah konversi itu 1 IB sama dengan 0,45359 kg dan 1 FT sama dengan 0,3048. μ sama dengan 5,6 dikali 10 pangkat min 2 dikali 0,4539 per 0,3048 sama dengan 0,083 kg massa pangkat 1 S1. Jadi viskositas kelapa dalam satuan SI adalah 0,083 kg massa pangkat min 1 S min 1 dalam kurung PA titik S tutup kurung. Diagram alur proses pembuatan minyak atsiri dari buah koala. Yang pertama itu daging buah koala segar. Terus kemudian pemilihan itu kotorannya yang dipilih atau dipisahkan.
Terus selanjutnya itu penimbangan 6 kg. Selanjutnya perajangan. Terus selanjutnya pembagian bahan menjadi 3 bagian. Yang selanjutnya itu proses pengeringan selama 1 hari. Proses pengeringan ini ada 3, pengeringan angin dalam kurung keranjang 30 x 25 x 5 cm tutup kurung, pengeringan matahari buka kurung keranjang 30 x 25 dikali 5 cm tutup kurung, dan pengeringan daging buah pala kering. Terus selanjutnya itu ranjangan daging buah pala kering. Selanjutnya penyulingan destilasi air dan destilasi air uap 6 jam. Selanjutnya uap minyak ditambah air. Terus selanjutnya itu konversi, terus destilasi, penampungan dalam botol dosir, terus pemisahan minyak dan air. Jadilah minyak atsiri buah pala atau produk jadi. Jawaban nomor 7. Diketahui yang di soal itu berat awal singkongnya 100 kg, kadar air awalnya 80%, kadar air akhirnya 12%. Langkah pertamanya itu, cara penyelesaian itu dengan pertama hitung bahan kering. Baik BK sama dengan 100 dikali buka kurung 1 dikurang 0,80 tutup kurung sama dengan 20 kg. Langkah kedua itu hitung berat akhir singkong. Berat akhir sama dengan 20 per 1 dikurang 0,12 sama dengan 20 per 0,88 sama dengan 22,73 kg. Langkah ketiga itu hitung air yang menguap. Air hilang sama dengan 100 dikurang 22,73 sama dengan 77,27 kg. Kesimpulannya itu berat air singkong kering itu 22,73 kg dan air yang hilang itu 77,27 kg.